di sebuah restoran. Mas Angga, kok aku perhatiin beberapa hari ini suka banget ngelamun. Ada apa toh mas? Ada masalah kah? Enggak kok dek, cuman Mas itu lagi kepikiran sama ibu aja yang sampai saat ini tuh kelihatannya belum merestui hubungan kita. Loh, tapi bukannya pas itu ibu mas udah bilang setuju ya? Dan kita itu bakal nikah besok loh mas. Apalagi dengan semua persiapan yang udah benar-benar mateng. Iya sih, tapi nggak tahu nih, Mas ngerasa ibu tuh kurang suka aja gitu. Udahlah mas, itu mungkin perasaan mas doang. Dan gak mungkin kan mas kalau ibu mas itu gak setuju sama pernikahan kita. Kita diizinin buat nikah besok. Bener banget sih apa yang kamu bilang. Maaf ya, Mas itu sempet ragu. Ya ampun, ini Mas Angga ngapain sih? Pakai acara ragu segala. Padahal tinggal besok loh pernikahan aku sama dia. Aku gak boleh gegabah nih. Aku harus bisa ngeyakinin dia. Pernikahan ini gak boleh sampai gagal. Dek, kamu kok malah diem aja sih? Maaf mas, aku lagi kepikiran sesuatu. Udah, intinya ya mas itu jangan ragu sedikit pun. Iya ya dek. Oh iya, Mas itu baru inget, Mas tuh mau ngasih tahu kamu. Mas kan kemarin ngecek gedung untuk acara pernikahan kita kan. Nah ternyata gedungnya tuh tiba-tiba gak bisa dipakai. Loh, gak bisa dipakai gimana mas? Kita kan udah nyewa gedung itu dan bayar. Katanya sih gedungnya itu mau ada perbaikan dulu. Soalnya ada beberapa bagian yang tiba-tiba rusak. Jadi ya kayaknya kita itu bisa cari gedung yang lain aja lah ya dek ya. Ya ampun mas, tapi kan itu gedung terbagus dan termewah. Aku pengennya acara kita itu dilangsungkan di gedung itu. Mana ini juga udah mepet banget mas. Kenapa tiba-tiba banget sih? Dek, kan masih banyak gedung yang mewah dan juga bagus. Lagian ini udah keputusan dari pihak gedung. Ya kita itu nggak bisa ngapa-ngapain. Nyebelin banget sih, nggak jelas banget itu yang punya gedung. Ya udah deh, nggak apa-apa, kita cari gedung yang lain. Tapi aku yang milih ya mas. Iya dek iya, tapi milihnya jangan lama-lama ya. Kalau bisa hari ini itu kita itu nentuin gedung mana yang mau kita sewa buat acara pernikahan kita. Siap mas, kalau gitu sekarang juga yuk kita cari referensi gedung yang paling mewah dan juga bagus. Selain gedung yang gagal kita sewa itu. Setelah melewati banyak masalah, keesokan harinya Angga dan Rika pun menikah. Alhamdulillah deh, akhirnya kita itu nikah juga. Mas itu seneng banget deh. Iya mas, aku juga seneng banget. Yes, akhirnya rencana tahap awal aku udah berhasil dengan sukses. Kalau udah nikah sama Mas Angga kan, aku bisa jadi lebih leluasa gitu, melancarkan aksiku untuk mengambil semua harta mertuaku itu. Mas, ngomong-ngomong setelah kita nikah, kita tinggal di rumah ibu Mas aja ya? Loh, emangnya kamu itu mau tinggal di rumah ibu Mas? Biasanya kan kalau seorang istri itu pengen tinggal sendiri gitu, nggak sama mertua. Ya nggak apa-apa lah mas, lagian kan biasanya orang kayak begitu tuh menantu yang takut dan nggak mau deket sama mertua. Kalau aku kan pengennya bisa menjalin hubungan yang deket mas sama ibu kamu. Masya Allah, Mas itu beruntung banget deh punya istri kayak kamu dek. Mas itu jadi lega karena nggak perlu meninggalkan ibu Mas tinggal sendirian. Iya mas, aku juga ngerasa beruntung banget kok punya suami kayak kamu. Padahal kan niat aku supaya aku bisa menikmati kemewahan rumahnya ibunya Mas Angga. Mana kan aku mau ngincar semua harta milik ibunya Mas Angga itu. Tiba-tiba, Bapak Tika kemudian menghampiri. Wih, paten baru nih. Bapak bisa aja deh. Oh iya, Bapak udah makan atau belum? Makanan yang udah aku siapin sama Mas Angga buat acara pernikahan kita ini tuh Pak, enak-enak loh dan pastinya mewah. Iya Pak, bener banget apa yang dibilang sama Rika. Kita itu udah menyiapkan khusus makanan yang paling enak dan mewah untuk acara pernikahan kita. Ya iya, Bapak tahu kok. Tenang aja, Bapak itu udah makan yang banyak tadi. Angga, Bapak mau ngomong sebentar sama si Rika, boleh kan? Boleh Pak, ya ampun Bapak kok pakai acara izin segala. Rika ini kan anak Bapak. Iya sih, tapi kan sekarang Rika ini udah jadi istri kamu. Seorang istri kan harus nurut sama suaminya. Iya sih, ya udah kalau gitu Angga permisi dulu supaya Bapak sama Rika itu bisa ngobrol berdua. Wah nak, Bapak itu nggak nyangka banget kamu itu bisa berhasil nikah sama si Rangga itu, yang ibunya adalah seorang miliarder. Ya bisa lah Pak, makanya Bapak itu jangan meragukan kemampuan aku dong. Tapi Pak, ini tuh baru tahap awal, masih ada tahap selanjutnya. Karena tujuanku kan untuk mengambil seluruh harta milik ibunya Mas Angga itu. Kamu yakin bisa berhasil mengambil seluruh harta milik ibunya si Angga itu?
Karena bapak dengar-dengar ibunya si Angga itu orangnya pintar dan punya penjagaan yang sangat ketat loh. Walaupun ibunya Mas Angga itu pinter, Pak, lebih pinter aku lah. Nyatanya loh, aku bisa nikahin anaknya. Padahal kan dulu aku sama Mas Angga nggak saling kenal. Ya juga, bener banget. Bapak masih nggak percaya aja gitu, kamu itu bisa berhasil menikahi si Angga ini. Ya iya dong, berarti kan ya skill aku tuh udah terverifikasi ahli. Ya, tapi sebenarnya aku agak kasihan sih dan gak enak sama Mas Angga. Ternyata setelah aku kenal lebih jauh, tuh orang lumayan baik juga. Duh, jangan-jangan kamu itu udah jatuh cinta ya sama si Angga itu ya? Tenang aja Pak, aku gak bakal jatuh cinta kok. Kan tujuan aku itu cuma mau ngambil harta ibunya doang. Ya secara logika ya Pak, siapa coba yang mau nikahin cowok dengan muka pas-pasan kayak gitu? Mana manja banget lagi sama ibunya. Duh, aku baru inget Pak, seharusnya kita jangan ngobrol di sini. Takutnya nanti ada yang denger lagi. Ya ampun, ya juga ya. Maaf, ya bapak juga baru sadar. Bapak ini gimana sih? Orang bapak loh yang sengaja nyamperin aku buat bahas itu. Lain kali Pak, kalau mau bahas hal begituan jangan di tempat kayak begini. Iya ya, bapak yang salah. Besok-besok nggak lagi deh. Yaudah kalau gitu bapak mau menyamperin beberapa saudara yang baru datang nih. Walah, iya ya. Duh, semoga nggak ada yang dengar obrolan aku sama bapak tadi. Kalau nggak bisa gawat. Udahlah, mendingan sekarang aku samperin Mas Angga aja. Tiba-tiba Rika dihampiri oleh ibunya Angga. Ya ampun, menantuku cantik banget. Nak, kamu nggak kecapean kan? Ibu, alhamdulillah bu, aku nggak kecapean kok. Ibu tuh dari mana aja? Dari tadi kok nggak kelihatan. Syukurlah kalau kamu nggak kecapean. Ibu tuh sempat khawatir, soalnya kan acara pernikahan kamu ini besar dan meriah banget. Dan tadi tuh ibu nggak kelihatan karena nyamperin saudara-saudara ibu yang kebetulan datang dari luar kota. Walah, jadi begitu toh bu? Iya Rika, ngomong-ngomong tadi kamu sama bapak kamu lagi ngomongin apa? Kelihatannya kok serius banget. Duh, mampus. Kayaknya ibunya Mas Angga sempat lihat aku ngomong deh sama bapak tadi. Dia dengar nggak ya percakapannya? Duh, aku jadi deg-degan deh. Rika, kok kamu malah diem aja sih? Dan muka kamu kenapa kok tiba-tiba pucat gitu? Jangan-jangan kamu lagi sakit ya? Maaf bu, aku tuh lagi mikirin sesuatu aja gitu. Dan aku tuh nggak lagi sakit kok, cuma mungkin sedikit kecapean aja. Tuh kan, beneran kamu kecapean. Yaudah yuk, kamu istirahat dulu. Apa perlu ibu panggilin dokter supaya kamu diperiksa terus dikasih multivitamin? Nggak perlu bu. Aku tuh bukan kecapean banget gitu, cuma sedikit kecapean aja. Jadi nggak perlu sampai manggil dokter. Yang bener kamu, ibu khawatir loh, nanti kamu kenapa-napa. Iya bu, bener. Udah toh, ibu nggak perlu khawatir, aku baik-baik aja kok. Kalau gitu aku ke toilet dulu ya bu, sebentar. Oh alah, iya ya. Mau ibu anterin nggak? Nggak usah bu, hehehe, aku bisa sendiri kok. Yaudah ya kalau gitu, aku ke toilet dulu. Nggak apa-apa kan bu aku tinggal? Iya nak, nggak apa-apa kok. Duh, perasaanku kok nggak enak ya. Aku ngerasa kalau si Rika itu menyembunyikan sesuatu. Aku jadi takut deh, dia itu nggak benar-benar tulus mau sama anakku. Apa dia nikah sama si Angga itu cuma ngincar hartaku ya? Duh ya ampun, kok aku jadi ragu begini sih? Padahal kan aku juga udah mengizinkan mereka menikah. Kalau begitu, apa aku perlu ngetes si Rika itu ya? Tapi sebelum itu aku harus bicara dulu sama Angga. Bu Salsa pun kemudian menemui Angga dan mengatakan rencananya. Jadi nak, ibu itu pengen ngetes istri kamu. Biar kita itu tahu istri kamu itu setia atau enggak sama kamu. Ya ampun bu, aku tuh barusan aja nikah sama Rika. Kenapa jadi pakai acara mau dites segala sih bu istri aku ini? Padahal kan ibu itu dari awal juga udah setuju aku nikah sama Rika. Iya nak, ibu tahu. Cuma kan gak ada salahnya kalau kita ngetes istri kamu itu. Toh kalau dia lulus tesnya kan berarti dia itu benar-benar tulus mencintai kamu dan setia sama kamu. Iya juga sih, tapi jujur aku tuh bingung deh sama ibu. Ibu itu kalau di depannya si Rika itu baik banget, seolah-olah ibu itu suka banget sama dia. Tapi kalau di depan aku itu ibu kayak ragu sama si Rika. Ya, ibu tuh cuman pengen yang terbaik nak buat kamu. Dan ibu juga gak mau bersikap kasar sama si Rika. Udah toh, kamu tuh nurut aja. Lagian ya, ibu itu mau ngetes dengan cara yang aman kok, gak berbahaya sama sekali. Bu, kalau kayak gitu berarti sama aja kita itu nggak percaya sama si Rika. Ya ampun nak, ya nggak gitu konsepnya. Justru karena kita percaya, makanya kita tes supaya kita makin percaya. Tapi bu,
Udah nggak usah pakai tapi-tapian. Intinya ibu bakal ngetes istri kamu itu. Ya udah, tapi emangnya ibu itu mau ngetes istri aku itu dengan cara yang gimana nih? Udah, nanti kamu bakal tahu sendiri. Oh iya, ngomong-ngomong, nanti kamu sama istri kamu bakal tinggal di rumah ibu kan? Loh, ibu kok bisa tahu? Ya, sebenarnya ibu itu cuma ngira-ngira aja. Tapi ternyata bener. Ya udah kalau gitu. Tapi bentar-bentar, bukannya kalian mau bulan madu dulu? Iya bu, mungkin cuma beberapa hari, habis itu bakal langsung balik deh. Soalnya katanya si Rika itu nggak terlalu suka kalau bulan madunya lama-lama. Walah, ya udah, nanti kabarin aja kalau kalian udah selesai bulan madunya. Nanti setelah itu bakal ibu kasih tahu gimana rencananya. Beberapa hari kemudian setelah selesai bulan madu, Angga dan Rika pun memutuskan untuk pulang ke rumah ibunya Angga. Namun, Loh mas, ini kita pergi ke rumah siapa? Aku kan udah bilang mas, aku itu pengennya langsung pulang ke rumah ibu mas. Iya deh bener, ini rumah ibu mas yang baru. Apa? Rumah ibu mas yang baru? Kok malah jadi kecil gini sih mas? Mana nggak mewah sama sekali. Ini mas bercanda kan? Gak mungkin lah mas, ibu mas itu beli rumah kecil kayak begini. Ini tuh beneran dek, mas itu nggak bercanda. Semalam mas itu dikasih tahu kalau perusahaan ibu itu mengalami kebangkrutan secara mendadak. Jadi ya semua harta ibu mas itu habis dengan seketika dan harus pindah ke rumah yang lebih kecil ini. Ya ampun mas kok bisa-bisanya sih perusahaan ibu mas yang sangat besar itu bangkrut? Bukannya pas itu udah ada jaminan ya mas, kalau perusahaan ibu mas itu nggak bakal bangkrut? Ya itu kan cuma jaminan, orang kenyataannya emang udah bangkrut. Ya mau gimana lagi. Dan yang bikin sedihnya lagi itu ibu masih terjerat hutang yang cukup lumayan besar. Duh ya ampun mas, kok semuanya malah jadi gini sih? Dan kenapa coba mas itu baru bilang sama aku sekarang? Mas juga nggak tahu dek, dan mas itu minta maaf ya baru bilang sekarang. Soalnya mas itu takut kamu itu kaget. Iya mas mau bilang kapan aja juga, aku pasti tetap kaget lah. Duh jadi bad mood kan? Mas itu bener-bener minta maaf deh, kamu itu jadi bad mood gitu. Udah yuk kita langsung masuk ketemu ibu aja. Assalamualaikum bu, ibu, ini Angga bu. Waalaikumsalam. Wah, Angga, Rika, akhirnya kalian datang juga. Ibu udah nungguin dari tadi loh. Dan Rika, kamu kenapa? Kok muka kamu kelihatan bete gitu? Kalian abis berantem apa? Enggak kok bu, ini Rika mungkin bentar lagi mau datang bulan, makanya deh jadi bad mood gini. Oh alah, jadi begitu toh. Ya udah yuk masuk dulu, nanti ibu buatin jamu khusus buat kamu. Dan juga ya, ibu itu sudah masakin spesial loh buat kalian. saat di meja makan, Ya ampun, ini beneran apa bu? Ibu cuma masakin kita sayur kangkung sama tempe goreng. Ya ampun dek, kok kamu itu ngomongnya gitu sih? Apapun masalahnya ibu itu harus kita hargai. Ibu itu udah susah-susah masak loh. Biasanya ibu itu nggak pernah masak. Maafin ibu ya Rika, ibu tuh cuma bisa masak ini doang. Soalnya kan kamu tahu sendiri, semua harta ibu udah habis. Jadi ya uang yang ibu pegang itu buat beli bahan makanan tinggal sedikit banget. Ya ampun, ya lagian sih, udah tahu punya perusahaan besar, bukannya dijaga dengan baik, malah dibiarin bangkrut. Astagfirullahaladzim dek, jaga omongan kamu. Kamu itu loh lagi ngomong sama ibu emas loh. Loh, kok mas malah jadi marahin aku sih? Aku itu ya bilang kenyataan. Udahlah, jadi bad mood banget, aku mau istirahat dulu. Duh, mana ini rumahnya gak ada AC-nya lagi, panas banget. setelah Rika pergi untuk istirahat, Bu, maafin istri Angga ya bu. Iya nak, nggak apa-apa. Dan kamu bisa lihat sendiri kan, sikap istri kamu setelah tahu ibu bangkrut. Iya sih bu, jujur aku itu kaget banget. Sikap Rika berubah drastis jadi jutek dan judes. Padahal pas sebelum sampai ke sini dia itu bahagia banget dan lembut kalau ngomong. Nah itu dia nak, ibu juga sebenarnya kaget sih. Ibu kira ya dia itu bakal pura-pura baik dulu. Ya walaupun kecewa setelah tahu ibu itu bangkrut. Taunya langsung berubah sikapnya. Aduh aku jadi ragu deh bu sama istriku. Apa benar ya dia itu nggak tulus sama aku? Udah, kamu tenang aja, ini kan masih awal. Jangan langsung menyimpulkan, kita lihat dulu ke depannya. Siapa tahu kan, si Rika itu benar-benar bersikap kayak gitu karena mau datang bulan. Iya juga ya bu, semoga aja benar ya bu. Kalau istriku itu bersikap kayak begitu cuma karena mau datang bulan, bukan karena tahu kalau kita itu udah bangkrut. Iya, ya udah sana, mending kamu samperin itu istri kamu. Kamu juga harus istirahat. saat di kamar, Ya ampun, sial banget sih aku. Padahal kan aku udah susah-susah gitu berusaha supaya bisa nikah sama Mas Angga. Tiba-tiba ibunya bangkrut.
Kalau kayak gini kan semua usahaku jadi sia-sia. Mana ini jadinya malah tinggal di rumah kecil kayak gubuk begini. Tahu gini kan aku mending gak jadi nikah. Padahal aku udah merelakan nikah sama Mas Angga supaya bisa mendapatkan semua harta ibunya. Malah jadi gini kan semuanya. Tiba-tiba Angga datang. Dek, kamu kenapa toh? Kok ngomongnya sendiri malah marah-marah? Kamu tuh marah banget kan sama Mas? Ya pikirlah Mas, pakai otak. Aku kan pengennya tinggal di rumah yang mewah. Iya aku baru ingat. Mas kan bukannya udah nyiapin rumah kan buat kita tinggal. Kita tinggal di situ aja deh Mas. Aku nggak mau kalau tinggal di sini. Mas minta maaf ya Dek, rumah yang Mas siapkan itu buat kita tinggal udah Mas jual buat bayar hutang ibu akibat perusahaan yang bangkrut. Apa Mas bilang? Udah Mas jual. Dan kenapa Mas nggak ngomong sama aku? Ya ampun Mas ini udah bener-bener keterlaluan ya. Tahu gini mah mending aku nggak usah nikah aja sama kamu. Astagfirullahaladzim Dek, kok kamu itu ngomong begitu sih? Jujur mah, sakit hati banget dengernya. Dan menurut Mas aku nggak sakit hati gitu. Aku itu Mas nikah sama kamu berharap bisa hidup enak. Mas kan tahu sendiri kehidupan aku sejak kecil itu udah susah dan gak enak. Ya seharusnya Mas itu bisa ngertiin lah posisi aku tuh gimana. Ya Dek, Mas tahu, tapi kamu juga seharusnya bisa ngertiin posisi Mas. Mas juga nggak tahu perusahaan itu Bu bakal bangkrut. Mas juga kan selama ini kerja sama ibu Mas. Jadi ya kalau perusahaan ibu Mas bangkrut, Mas juga jadi nggak punya pekerjaan ataupun penghasilan. Udahlah Mas, aku tuh lagi nggak mau ribut. Sejak saat itu, sikap Rika pun semakin buruk. Ia bahkan sering marah-marah dan membentak Angga dan juga ibunya hingga suatu hari. Ya ampun, Mas Angga sama ibu ini nggak berguna banget ya jadi orang. Mikir dong, seharusnya kalian berdua itu nyari kerja yang bisa menghasilkan banyak uang. Ini malah ibu sama anaknya sama-sama kerja jadi karyawan pabrik nggak jelas. Dek, cukup ya, kamu itu udah keterlaluan banget. Sabar nak, jangan marah-marah, nggak baik loh. Dengerin tuh apa kata ibu kamu, denger ya. Kalau kalian itu punya banyak uang kayak dulu, aku nggak mungkin kayak begini. Hidup aku jadi sia-sia tahu nggak karena kalian. Oh, jadi maksud kamu itu nikahin si Angga ini cuma karena mau menikmati harta ibu? Ya iyalah, tapi lebih tepatnya sih sebenarnya aku pengen ngambil sih semuanya terus aku bawa kabur. Tapi ya gimana, semuanya jadi sia-sia karena ibu kan udah bangkrut sekarang. Astagfirullahaladzim Dek, ternyata selama ini dugaan ibu Mas itu bener ya. Kamu itu nikahin Mas itu cuma karena harta dan gak bener-bener tulus. Kalau emang iya, emangnya kenapa Lagian ya logika aja, manusia mana coba yang gak tertarik dengan harta? Ya mungkin ada sih beberapa, cuman kan rata-rata pasti tertarik lah sama harta. Cukup Dek, Mas udah nggak pengen dengar omongan kamu yang menyakitkan itu lagi. Berani banget ya Mas kamu nampar aku. Duh ya ampun, capek banget tau nggak hidup sama kalian begini. Udahlah Mas, mending kita tuh cerai aja. Oke fine, kita cerai. Emang dari awal seharusnya aku tuh nggak pernah nikahin wanita kayak kamu. Seharusnya yang ngomong kayak begitu tuh aku. Orang yang paling dirugikan di sini itu aku, tahu nggak? Rika, cukup ya. Semua omongan kamu itu udah benar-benar keterlaluan. Udah, mending sekarang kamu langsung pergi aja dari sini. Mertua miskin sok-sokan ngomong kayak begitu. Dan denger juga ya, aku juga nggak tahan tahu nggak lama-lama tinggal di rumah kecil kayak begini. Rumah orang tuaku aja loh lebih besar dari rumah ini. Yaudah, aku pergi dulu kalau gitu. Bye. Tanpa curiga sama sekali, Rika pun meninggalkan rumah itu dan bercerai dengan Angga. Bu, maafin Angga ya. Angga udah salah mencari seorang istri. Ternyata Rika itu adalah wanita yang benar-benar jahat dan berbahaya. Iya nak, nggak apa-apa. Tapi jujur ibu juga senang karena akhirnya kamu bisa sadar dan lepas dari wanita kayak begitu. Nah, sekarang kita bisa kembali nak ke kehidupan yang kaya raya lagi. Abis ini ibu akan mencarikan kamu istri yang benar-benar terbaik. Iya Bu, siap. Aku tuh bersyukur banget deh bisa lepas dari wanita yang seperti itu. Itu semua berkat rencana ibu dengan pura-pura bangkrut dan miskin untuk ngetes Rika itu. Beberapa bulan kemudian. Ya ampun, sial banget sih aku. Beberapa bulan ini loh, aku udah berusaha nyari cowok kaya raya, tapi nggak dapet lagi. Loh, itu bukannya si Angga sama ibunya ya? Mereka kok kelihatan balik kaya raya lagi sih? Tapi aku jadi ragu juga sih, itu beneran mereka bukannya? Coba deh aku samperin. Angga, Bu Salsa, kalian kaya raya lagi kah? Rika, sebenarnya kita tuh nggak pernah miskin ataupun bangkrut ya. Kemarin itu kita itu sengaja pura-pura bangkrut dan miskin untuk ngetes kamu.
Bener banget tuh. Padahal ya, kalau kamu itu bisa lulus tes itu, kamu bakal dapet sebagian harta saya. Ya, tapi sayangnya kamu gagal. Loh, jadi pas itu kalian pura-pura bangkrut dan miskin buat ngetes aku doang. Ya ampun, aku bener-bener minta maaf. Aku sama sekali nggak tahu. Hah, ya gak apa-apa kok. Lagian dengan begitu kami itu bisa tahu sifat asli kamu dan tujuan utama kamu itu. Betul banget tuh. Itu bener-bener bukan sifat asli aku dan tujuan aku. Pada saat itu tuh aku cuman kaget dan frustasi aja gitu setelah tahu kalau kalian itu bangkrut dan miskin. Udahlah Rika, kamu itu nggak usah ngeles lagi. Nak, kita udah telat nih ke acara pernikahan kamu sama wanita pilihan ibu. Loh, Angga, kamu mau nikah lagi? Padahal kan kita belum lama bercerai. Kok kamu tega banget sih? Sadar diri dong, yang tega dari awal itu siapa? Udah ya, kalau gitu aku itu sama ibu aku itu mau pergi dulu. Aku minta doanya ya, semoga pernikahan aku hari ini lancar. Angga tunggu, ya ampun, sial banget sih. Akhirnya Angga pun menikah dengan wanita pilihan ibunya, sementara Rika menyesal seumur hidupnya.